Hai Sobat Setia History Channel, kali ini admin akan membahas tentang jalan tol pada zaman Nazi sampai sekarang. Seperti apa informasinya? Kita simak sama-sama. Autobahn atau Autobahnen adalah akses sistem jalan raya yang dikendalikan oleh pemerintah federal di Jerman. Istilah resminya di Jerman adalah Bundesautobahn atau disingkat BAB, yang bila diterjemahkan menjadi Jalan Raya Federal. Ide untuk pembangunan Autobahn pertama kali dicetuskan pada pertengahan tahun 1920-an selama masa Republik Weimar, tetapi konstruksinya terlalu lambat, dan sebagian besar dari bagian yang diproyeksikan tidak bisa dikembangkan lebih jauh karena masalah ekonomi dan kurangnya sumber daya dan juga dukungan politik. Salah satu proyek adalah inisiasi dari pihak swasta yaitu Hafraba yang merencanakan jalan khusus mobil yang melintasi Jerman dari Hamburg di utara, melalui pusat Frankfurt am Main hingga ke Basel di Swiss. Bagian dari Hafraba selesai pada akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an, tetapi konstruksi akhirnya dihentikan pada Perang Dunia Kedua. Jalan umum pertama semacam ini diselesaikan pada tahun 1932 antara Cologne dan Bonn dan dibuka oleh Konrad Adenauer, wali kota Cologne dan calon kanselir Jerman Barat pada tanggal 6 Agustus tahun 1932. Hari ini, jalan tersebut adalah Bundesautobahn 555. Jalan ini belum disebut Autobahn dan tidak memiliki pembatas jalan tengah seperti jalan raya modern, melainkan disebut Kraftfahrstraße atau jalan kendaraan bermotor, dengan 2 lajur setiap arah. Hanya beberapa hari setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Nazi pada tahun 1933, Adolf Hitler dengan antusias menjalankan kembali proyek konstruksi Autobahn yang ambisius ini, dengan menunjuk Fritz Todt, Inspektur Jenderal Konstruksi Jalan Jerman, untuk memimpinnya. Pada tahun 1936, 130.000 pekerja konstruksi langsung dipekerjakan, serta 270.000 pekerja yang beroperasi pada bidangnya masing-masing, seperti peralatan konstruksi, baja, beton, papan nama, peralatan pemeliharaan, dan lain-lain. Di daerah pedesaan, kamp-kamp baru untuk menampung para pekerja dibangun di dekat konstruksi Autobahn. Aspek dari program penciptaan lapangan kerja pada sektor ini tidak lagi begitu penting karena rata-rata pekerja yang bekerja pada sektor ini telah terpenuhi sejak tahun 1936. Namun, menurut salah satu sumber, pekerja Autobahn harus mengikuti tes wajib militer melalui layanan tenaga kerja REI, sehingga dengan demikian dapat dihapus dari daftar pengangguran. Autobahn tidak dimasukkan program utama, yang dimaksudkan di sini adalah program peningkatan infrastruktur utama yang bernilai khusus bagi militer. Aspek infrastruktur militer terbatas, karena semua transportasi militer utama di Jerman dilakukan dengan menggunakan kereta api untuk menghemat bahan bakar minyak. Kementerian Propaganda memberitakan pembangunan Autobahn ke berbagai media-media di Jerman untuk menarik perhatian internasional. Autobahn membuat akses terbatas pada jaringan jalan berkecepatan tinggi pertama di dunia, dengan bagian pertama dari Frankfurt am Main ke Darmstadt yang dibuka pada tahun 1935. Bagian jalan yang lurus ini digunakan untuk upaya memecahkan rekor kecepatan tinggi oleh tim balap Grand Prix dari Mercedes-Benz dan Auto Union, hingga mengakibatkan juga kecelakaan fatal yang melibatkan pembalap terkenal Jerman Bernd Rosemeyer pada awal 1938. Rekor dunia saat itu adalah 432 km per jam atau 268 mil per jam, yang dibuat oleh Rudolf Caracciola adalah menjadi salah satu kecepatan yang tertinggi yang pernah dicapai di jalan raya umum. Niat serupa pada 1930-an membentang di 10 km dari apa yang sekarang disebut Bundesautobahn 9 tepat di selatan Dessau atau yang disebut Dessauer Rennstrecke, yang memiliki jembatan, yang dimaksudkan untuk mobil berkecepatan tinggi seperti Mercedes-Benz T80 untuk memecahkan rekor pada Januari tahun 1940, namun gagal dilakukan karena pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa pada 4 bulan sebelumnya. Selama Perang Dunia Kedua, banyak pekerja Jerman yang dibutuhkan untuk berbagai tugas produksi perlengkapan perang. Oleh karena itu, pekerjaan konstruksi Autobahn semakin bergantung pada pekerja paksa dan narapidana di kamp konsentrasi, dengan kondisi pengerjaan yang sangat buruk. Pada tahun 1942, ketika keadaan perang berbalik untuk melawan Reich ketiga, hanya 3.800 km dari rencana 20.000 km Autobahn yang telah selesai. Sementara itu,
Jalur tengah dari beberapa autoban diaspal untuk memungkinkan konversi menjadi landasan udara tambahan. Banyak pesawat yang entah disimpan di banyak terowongan, atau disembunyikan di beberapa hutan terdekat. Namun, sebagian besar selama masa perang, autoban tidak berdampak signifikan secara militer. Kendaraan bermotor, seperti truk, tidak dapat membawa barang atau pasukan dengan cepat atau dalam jumlah banyak dan dalam jumlah yang sama dengan kereta api, dan autoban tidak dapat digunakan sebagai jalur tank, karena dapat merusak permukaan jalan. Kekurangan bahan bakar secara umum di Jerman selama masa perang, serta rendahnya jumlah truk dan kendaraan bermotor yang dibutuhkan untuk dukungan langsung operasi militer, semakin menurunkan signifikansi autoban. Akibatnya, sebagian besar angkutan militer dan ekonomi dilakukan dengan kereta api. Setelah perang, banyak bagian dari autoban berada dalam kondisi yang buruk, dan rusak parah akibat pengeboman berat sekutu. Selain itu, ribuan kilometer autoban masih belum dapat diselesaikan, dan membuat pembangunannya dihentikan pada tahun 1943 karena meningkatnya tensi perang saat itu. Di Jerman Barat saat itu, sebagian besar dari proyek autoban yang ada diperbaiki segera setelah perang. Selama tahun 1950-an, pemerintah Jerman Barat memulai kembali program konstruksi. Republik Weimar telah diberlakukan batas kecepatan. Jalan bebas persimpangan pertama untuk kendaraan bermotor saja, sekarang bernama A555 antara Bonn dan Cologne, memiliki batas 120 km per jam ketika dibuka pada tahun 1932. Pada bulan Oktober tahun 1939, Nazi menetapkan batas kecepatan maksimum nasional pertama hingga 80 km per jam untuk menghemat bahan bakar pada masa perang. Pada bulan Desember tahun 1952 pemerintah legislatif Jerman Barat memilih untuk menghapus semua batas kecepatan nasional, melihat itu sebagai peninggalan dari masa Nazi. Batas kecepatan nasional ditetapkan kembali secara bertahap. Batas di wilayah perkotaan 50 km per jam diberlakukan pada tahun 1956, efektif pada tahun 1957. Batas 100 km per jam di jalan wilayah pedesaan kecuali autoban dan mulai efektif pada tahun 1972. Jaringan autoban Jerman memiliki panjang total sekitar 13.191 km pada tahun 2020, dengan tingkat kepadatan arus jalan raya 36 km per 1000 km persegi Eurostat, yang menempatkannya pada sistem jalan raya dengan kontrol akses terpadat dan terpanjang di dunia. Sistem serupa yang lebih panjang dapat ditemukan di Amerika Serikat yaitu 77.960 km dan di China yaitu 149.600 km. Namun baik Amerika Serikat dan China memiliki luas wilayah hampir 30 kali lebih besar dari Jerman. Demikianlah informasi yang bisa admin sampaikan. Jika berkenan dengan video ini, silakan di like, subscribe dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.